Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvari Fitra dengan NIM 2311533014. Berasal dari Universitas Andalas, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Informatika. Jadi dalam video ini, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengisi nilai UTS di channel saya. Yang dimana seperti ketentuan dalam kriteria videonya yang telah dikirimkan oleh Bapak Yusuf, dimana untuk nilai UTS-nya tidak perlu ujian tertulis, tetapi menggunakan proyek untuk sebuah website sederhana, sebuah website yang dimana kriterianya juga sudah ditentukan dengan Bapak. Jadi mungkin langsung saja pertama tentang penjelasan singkat tentang website saya ini Pak. Menggunakan website saya jadi di sini menggunakan melalui domain Netflix yang gratis dan juga gimana website ini berisikan tentang sebuah homepage-nya atau nama saya ada terkenal untuk membuat sebuah homepage dimana website dan dimana leader duanya berisikan tentang bisnis dan ini untuk about-nya ini karena tujuan saya membuat website ini itu untuk membuat sebuah website portofolio saya gitu. Tapi ini masih itu sederhananya untuk gimana about-nya tentang kontennya itu berikutnya tentang saya itu mungkin seperti ini saya nama saya Hadi Diritra, saya tahun ini 21 tahun, tapi saya berkuliah. Lalu untuk kontennya ini mungkin misalkan teman-teman yang menggunakan saya menonton saya tentang ini bisa menggunakan nomor telepon kategori dari sebuah ini misalkan kategori pertanyaan itu ini menghubungi saya berdasarkan pertanyaan atau saran atau tentang isu yang sedang berbahas dan ini sih pesannya. Lalu mungkin ada yang bisa respon atau tidak ya sini lalu kirim. Lalu saya dikirim maka akan keluar sebuah alat berupa juga dan sebuah gambar. Kalau gambarnya saya menggunakan URL random. Jadi mungkin sekian saja untuk sekian saja untuk penjelasan desain saya secara singkat. Lalu langsung saja mengenai materi-materi yang saya pahami dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yaitu dari website desainnya yang saya pahami itu bahwa pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian sebuah web desain itu apa. Jadi dasar-dasar penggunaan desain itu mungkin ini saya pahami dari tahap pertemuan 1 sampai 7 itu mungkin langsung saja saya rangkup Pak dalam satu momen ini karena kalau dipotong-potong mungkin jadi panjang saya berbeda seperti ya jadi langsung saja saya gabungkan bagaimana dari pertemuan saya dengan mata kuliah yang Bapak saya memahami bahwa web design itu sangat penting dalam pembuatan web karena sebuah web saja mungkin HTML-nya saja ya mungkin kalau misalkan dasarnya HTML itu web design ini bahasa pemrograman yang digunakan yaitu HTML JavaScript dan CSS ini mana kalau salah satunya saja yang dipergunakan hasilnya akan buruk dan juga tidak mungkin terbentuk webnya karena mereka ini ketiga-tiga ini saling berhubungan gitu Pak. Gimana seperti analoginya yang Bapak katakan dalam kelas sebelumnya itu HTML ini bagaikan kerangkanya, CSS ini bagaikan kulit. Nah, kalau dianalogikan sebagai tubuh kita, tubuh kita sih ya, kalau HTML itu sebagai kerangka penggerak kita, lalu CSS-nya sebagai kulit kita, tampilan luar kita gitu. Lalu untuk JavaScript-nya sebagai otak kita penggerak untuk semua yang berada dalam web design, dalam webnya tersebut. Nah, jadi bagaimana
dia dalam pertemuan seperti ini Bapak menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat tinggi, apa lebih tepatnya jelas dan mudah dipahami, di mana HTML ini sebuah web, apa karena web ini kan paling dasarnya itu kan tiga bahasa pemrograman nih, HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi yang pertemuan tiga pertemuan ini Bapak menjelaskan dengan jelas bahwasannya cara-cara penggunaan ketiga ini. Jadi penggunaan dalam HTML itu untuk contohnya untuk tampilan luarnya mungkin seperti ini. Mungkin kalau tapi kalau misalkan mungkin tanpa adanya CSS, navbarnya tidak akan tersusun. Mungkin malah seperti list biasa saja. Sebelumnya adanya sebuah CSS. Lalu mungkin saat diketikkan ini tombol navbarnya tidak akan terpindah ke dalam laman lainnya karena tanpa adanya JavaScript. Lalu dalam penjelasan Bapak juga dijelaskan bahwa sebuah website itu memiliki sebuah konten. Bagaimana mungkin di sini mungkin tanpa jika saya pisah ini tidak saya turuti sebuah gimana kontennya memiliki sebuah bagiannya sebuah persipannya di mana paling atasnya sebagai header, tengahnya bagian konten, lalu bagian bawahnya untuk footernya sebagai bagian bawah paling bawahnya itu untuk kalau contohnya sih lebih sebuah deskripsi dari sebuah konten tersebut. Jadi dan juga tentang teks-teks dalam sebuah HTML dan juga dalam dokumen itu sebuah PWA yang dimana Bapak mengajarkan bahwa aplikasi website ini bisa dijadikan sebagai aplikasi mobile yang dimana tidak perlu kita buka-buka lagi ke dalam browser mencari webnya, tapi dengan ini kita bisa langsung membuka web tersebut dan secara aplikasi tanpa adanya pihak ketiga atau pihak ketiga yang saya sebut ini sebagai contohnya Play Store dan App Store atau semacam-macamnya lainnya. Jadi langsung saja dari web itu kita bisa mendownload web halaman tersebut dan bisa kita gunakan langsung dari luar, tidak perlu kita mencari-carinya terlebih dahulu. Baik, mungkin segitu saja dengan penyampaian singkat tentang materi yang saya pahami dari penjelasan Bapak. Dan saya sekian saja mungkin karena terlalu panjang pula untuk penjelasan yang begini. Itu saja. Saya lanjutkan ke bagian kedua yaitu tentang langkah-langkah pembuatan sebuah PWA. Yang dimana sebuah PWA ini kita memerlukan saya buka saya gimana kan kita kan kalau sebuah website biasa ngetik PWA website pada umumnya yang bukannya sebuah PWA di mana kita perlukan kan indeks HTML, konten HTML, dan lain-lain dan juga style CSS mungkin untuk jika kita ingin terpisah kontennya tuh konten sebuah penampilan luar dari aplikasinya tuh kita bisa atau mungkin bisa juga langsung saja beratas style itu langsung berada dalam sebuah apa HTML-nya langsung juga bisa atau dalam JavaScript langsung style itu juga bisa dibuatkan. Nah, jadi kalau secara simpel itu kan seperti itu. Jadi kalau untuk agar website kita ini bisa dianggap sebagai web application, kita memerlukan beberapa sebuah JavaScript yang bisa file yang formatnya JavaScript dan bisa yang dimana JavaScript ini kan bagaikan otak. Jadi dalam aplikasi ini kan kita memerlukan sebuahnya chat atau chat atau apa bahasanya terserah gimana. Tentunya kita perlu kita kendalikan agar penyimpanan saat menggunakan aplikasi atau website tersebut tidak membeludak gitu. Bisa dikondisikan, yang mengkondisikan itu adalah yang seperti yang dikatakan bahwa di JavaScript ini bagian otak. Jadi kita mengkondisikan chatnya itu dengan otak dari waktu itu JavaScript yang dimana mungkin kita berikan nama file itu sebagai service worker, dimana seperti namanya sebagai pekerja untuk apa kita aplikasi kita gitu kan. Jadi kan membuatkan sebuah chat itu untuk mengendalikan chat dari sebuah offline HTML, terus HTML, contoh HTML, about HTML, seperti itu. Lalu karena ini sebuah otak,
Dan PWA itu kan web application, aplikasi. Maka dalam aplikasi itu pasti kan kita seperti yang saya bilang bahwa web PWA ini dapat membuat kita mendownload web kita itu seperti tampilannya bagaikan sebuah aplikasi mobile gitu. Jadi tidak perlu menggunakan kita rendering-rendering lagi untuk agar ini menjadi web mobile, ini menjadi apa bagian Windows gitu. Ya kan? Jadi untuk menyiapkannya itu kan biasanya untuk ketika untuk menyiapkannya dan untuk memperbaiki setting saat offline-nya kan digunakan aplikasi kan kadang juga ada aplikasi yang bisa dijalankan walaupun dalam keadaan offline gitu. Jadi setnya oh ya sebelumnya lupa buat yang ini sebagai offline saya supaya ketika offline adalah fitur tambahan gitu tidak langsung ke default dari browsernya gitu. Nah ini untuk bagian maaf ya sebenarnya ini kelihatan. Hmm, jadi itu ya makanya kelihatan dari pak bentuk script bentuk saya gitu ya. Jadi yang pertama kan menurut saya cara untuk menjelaskan tentang manusia sistem. Jadi manusia sistem ini bercerita tentang ketika aplikasi web itu kita download seperti apa nama aplikasinya gitu, halaman awalnya itu dimulai dengan halaman apa kita buat sebagai indikatornya. Di sini indikatornya halaman awalnya, lalu warna dan warna temanya, lalu untuk ikonnya itu kan kan aplikasi itu kan ada tampilan ikon barang gitu. Jadi di sini dengan gitu. Jadi setelah setelah kita membuat tulisan, kita membuat server udah kayak jelasin tadi ya. Jadi selanjutnya mungkin langsung saja saya dengan maka saya tidak berurutan untuk menjelaskannya Pak. Karena kadang tiba-tiba jadi keenakan dengan pembahasan yang lain. Jadi dengan skripnya gitu kan. Jadi langsung saja kita demonstrasikan ya, saya ini kan kalau dalam demonstrasi apa namanya tuh ketika website itu sudah memiliki domain gimana saya membuatkan domain Netlify karena gratis dan juga mendeploynya itu mudah hanya perlu di break saja nama webnya Varigata jadi untuk detail tampilannya seperti ini nama linknya seperti ini varigata.netlify.app ini sebenarnya dan bisa aja karena sudah saya download makanya ada data jadi mungkin tadi jadi dalam urusan ini sebenarnya terdapat sebuah masalah Pak yang dimana kan dalam dalam koordinatnya saya membangun server-servernya untuk membuat sebuah logika di mana ketika saya offline atau tidak memiliki internet, saya berencana agar langsung lari ke dalam laman offline ini bukan ke laman default offline dari sebuah browsernya Pak. Dimana kalau misalkan kita coba di sini, kita running, maka dengan lambat dan juga saya takut video menjadi durasinya terlalu panjang mungkin videonya akan terpotong sedikit di bagian ini itu bagian satu stream live server gitu. Maka sebenarnya tidak perlu jadi untuk terpotong videonya
Iya, karena level IT saya kan sudah terbaca sebelumnya, sudah sering saya coba-coba juga jadinya mungkin harganya sama. Jadi benar banget. Jadi kan seperti yang saya katakan Pak, di mana saya membuat sebuah kerjaan di mana jadinya ketika saya offline seharusnya ya masa saya langsung aja. Nah, ketika saya offline seharusnya Pak larinya tuh ke laman offline yang sudah saya persiapkan Pak. Cuma di sini mungkin ada error di logikanya atau gimana Pak. Cuma udah saya usahakan juga agar mungkin ya kan kayak gini Pak bentuknya Pak ketika saya offline. Mungkin ini fitur offline ya Pak. Tapi sebenarnya Pak ada sedikit error sebenarnya offline yang saya persiapkan tuh hmm, bentar Pak udah nah, jadi seharusnya sih Pak sebenarnya sudah saya persiapkan tuh fitur offline itu lari ke dalam fitur offline nasional ini Pak yang dimana terkata bukan lari ke dalam default offline gitu Pak. Jadi ke halaman offline yang saya persiapkan yang dimana di sini berada mengatakan bahwa saya sedang offline. Lalu di sini ada sebuah button yang dimana button ini akan membawa kita lari menuju indeks lagi ke halaman awal lagi Pak. Tujuan saya sebenarnya seperti itu, tapi entah di mana error codingan saya ini malah gak berjalan ya Pak. Malah lari offline itu nggak ke offline lama yang sudah saya persiapkan, langsung langsung ke offline default. Offline default. Tapi kalau misalnya ini dicoba juga, kalau langsung ke offline ini, malah larinya ke offline default gitu Pak. Malah nggak lari ke offline yang sudah saya persiapkan gitu Pak. Entah di mana errornya saya kurang paham juga Pak. Tapi mungkin kenapa terpaksa terpaksa saya langsung membuat videonya saja langsung walaupun masih ada terdapat error di sini untuk offline Pak. Jadi apa bukan kita yang salah Pak karena singkat waktu juga menyatakan bahwa Bapak memberikan batas sampai 11.40. Jadi saya terpaksa saya terpaksa untuk langsung saja membuat videonya Pak dengan dengan logika yang masih ada salah mungkin jadi sekian saja mungkin demonstrasi dari demonstrasi singkat dari desain saya mungkin sampai sini saja Pak. Untuk jadi demonstrasinya dikurang Pak. Jadi singkatnya rangkuman dari penjelasan saya ini inti dari penjelasan saya ini bahwasanya ini proyek desa web saya ini kebetulan masih di bawah standar gitu kan mungkin lebih bagus ini teman-teman sekalian jadi mana mungkin juga logikanya udah betul semua Pak. Gimana di sini dalam diri saya ini berbeda memiliki sebuah folder yang mana logika mengenai dengan file-file HTML berisikan HTML.html, konteks HTML, index HTML, offline HTML, yang mana lalu juga memiliki sebuah file CSS yang dipisah, tidak digabung dalam ada yang digabung, ada juga yang dipisah. Lalu JavaScript
bersuporter, berisikan penjelas apa cara seksnya bekerja gitu Pak. Ya, untuk tampilan seksnya di papel gitu. Ya Pak, nah, jadi mau ke anak sendiri, hmm, itu biasanya bentuk PA-nya itu seperti ini. Dan juga mungkin di sini untuk bagian errornya memang masih kena juga sih Pak di dalam ininya, logikanya. Dan apa kecil aja video saya untuk mungkin videonya terlalu panjang langsung aja karena mungkin ada sedikit apa kadang saya kosan gitu ya Pak. Jadi panjang videonya jadi sekian saja video untuk sini-sini bisa saya di lebih dan kurang saya minta maaf. Jika ada salah terucap juga saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.